A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai statistik terkait uji homogenitas, uji normalitas, uji T, dan regresi linear berganda. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, materi yang pertama yang ingin saya bahas itu mengenai uji homogenitas. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara pengerjaannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua arah sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Adapun dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka distribusi data normal, dan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Oke, kita lanjut ke caranya langsung. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi SPSS. Di sini kita mempaste dari data yang sudah kita ambil, yaitu di sini sudah nampak jelas ya data-datanya. Oke, kita langsung ke variabel view. Nah, di sini ada name. Di sini kita akan mengganti name-nya dengan hasil dan kelas. Nah, untuk desimalnya itu kita ganti menjadi 0. Dan untuk labelnya kita ganti menjadi hasil belajar agama dan kelas. Kemudian kita ganti non-nya, values-nya. Values itu kita ganti dengan nama dari kelas yang ada kelas A dan kelas B. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, kita ganti ini jadi scale, measure-nya. Sebentar ya. Nah, di sini kita menggabungkan dua data, dua pembagian dari kelas 1 dan kelas 2 kita gabungkan menjadi satu. Nah, kita klik analyze, kita cari compare means, dan
one way ANOVA. Nah, di situ ada dependent list and factor. Untuk hasil belajar agama itu kita taruh di dependent list, dan kelas itu kita taruh di faktor. Kemudian kita tekan option, kita checklist homogeneity of variance test, kemudian kita continue, kemudian kita tekan OK. Maka hasilnya akan keluar. Di situ ada test of homogeneity of variance, sig-nya 0,273, dan untuk hasil belajar agamanya itu ada sig-nya 0,547. Baiklah, untuk selanjutnya kita mengunci normalitas. Nah, di sini kita sudah memiliki data normalitas. Nah, masih belum diperbarui ya namanya. Kemudian kita ke variable view. Nah, di sini ada name, kita ganti dengan permen A. Dan permen B. Kemudian untuk measure-nya kita pakai scale. Nah, kita pencet analyze, kemudian kita pencet descriptive statistic, kita pencet explore. Di situ ada dependent list, factor list, label case by. Nah, untuk kedua variabel tersebut, permen A dan permen B, kita pindah ke dependent list. Kemudian kita pencet plots dan kita checklist normality plots, kemudian continue dan OK. Maka hasilnya akan keluar. Di situ ada test of normality, permen A, permen B, terdapat sig 0,060 dan 0,681. Baiklah, selanjutnya kita menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh kasus analisis regresi linear berganda yaitu seorang manajer pemasaran suatu perusahaan ingin melakukan permulaan atas besarnya total penjualan berdasarkan jumlah sales dan harga produk. Nah, di sini ada 20 jumlah sales dan datanya sudah lengkap. Kita akan copy paste semua datanya. Ini sudah kita pindah semua data-datanya. Terdapat X1, X2 dan Y. Ada 20 jumlah sampel di sini. Nah, kita langsung saja ke variable view. Nah, di situ kita sudah menggantikan ya, ada jumlah sales, harga produk, total penjualan, dan untuk measure-nya pun sudah kita ganti menjadi scale.
Oke, selanjutnya kita masuk ke analyze. Kita cari regression dan linear. Nah, di situ ada independen untuk jumlah sales. Nah, di situ terdapat harga produk, jumlah sales, dan dependen variabelnya total penjualan Y. Nah, R ini dan bagian model summary, R ini adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R diperoleh 0,120 yang mempunyai arti korelasi antara variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 0,120. Kemudian untuk R square atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Kemudian untuk ANOVA atau analisis varian, yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, pada tabel ANOVA diperoleh nilai sig 0,884 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka H1 ditolak. Jadi variabel X1 jumlah sales dan X2 harga produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu total penjualan. Teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.